Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang laporan hasil observasi. Pengertian laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan suatu berupa hasil dari pengamatan. Nah, jadi di sini kita mengamati dulu, baru kita menuliskan laporannya sesuai dengan yang kita amati. Di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat objektif, global, dan universal. Maksud dari objektif ini keadaan sebenarnya yang berupa fakta. Kalau global berarti dia bersifat umum atau secara garis besarnya. Kalau universal, ini umum yang melingkupi seluruh dunia. Ya, kemudian yaitu objek yang dibicarakan atau dibahas itu adalah objek tunggal. Nah, jadi ini harus spesifik. Dia harus satu objek. Misalnya kita akan mengamati tentang sayur. Nah, sayur apa yang kita amati? Nah, itu kan belum spesifik, harus dispesifikkan dulu. Yaitu misalnya kita mau mengamati sayur bayam, jadi nggak hanya sayur aja, tapi ada sayur bayam atau sayur apa gitu, harus satu ataupun tunggal. Kemudian yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Untuk apa ya? Agar informasi yang dibaca oleh orang lain itu lengkap dan tidak membingungkan. Kalau kita menuliskan hanya setengah-setengah, nah di situ nanti faktanya tidak dapat. Bisa jadi yang kita tulis nanti malah hanya perkiraan kita, nggak ada bukti-bukti lainnya. Kemudian yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan. Nah, ini tadi yang Bunda katakan, fakta ini berarti dia yang sesuai dengan yang kita amati. Jadi kita tidak mempraduga ataupun kita tidak mengada-ngada. Harus ada buktinya kalau kita melakukan suatu pengamatan. Kemudian informasi teks merupakan hasil penelitian terkini. Nah, kita memberikan laporan hasil observasi ini berarti kita sedang melakukan, bukan sedang ya, tapi sudah melakukan itu, dan itu baru dilakukan, bukan sudah beberapa tahun yang lalu kita lakukannya gitu. Karena mungkin aja beda dengan penelitian yang dulu kita lakukan dengan sekarang, itu bisa aja berbeda karena sudah perkembangan zaman. Kemudian tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang dan atau tidak tepat. Nah, ini tadi kita tidak boleh mempraduga, kita tidak boleh berkira-kira, oh kira-kira ini tuh penelitian yang akan terjadi seperti ini, tidak boleh. Tapi kita harus benar-benar melakukan agar kita memperoleh bukti yang nyata. Kemudian saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, ini berkaitan dengan struktur. Jadi struktur satu dengan struktur yang lainnya itu harus berkaitan, tidak boleh menyimpang. Misalnya di dalam bab itu ada misalnya bab 1 ada beberapa materi yang dibahas, misalnya ada 3. Nah, dari ketiga ini harus berkaitan, tidak boleh menyimpang. Selanjutnya yaitu struktur teks LHO. Nah, di sini ada judul, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Judul itu judul yang akan kita buat penelitian seperti tadi, misalnya sayur bayam. Kemudian pendahuluan ini berisi latar belakang, terus ada tujuannya, ada rumusan masalahnya. Yang ketiga, landasan teori. Landasan teori berarti ini memuat materi-materi yang akan kita bahas. Misalnya kalau di dalam kita bahas itu sayur bayam, berarti di situ ada pengertian sayur, kemudian jenis sayur. Terus di situ baru nanti akan ada yang namanya sayur bayam. Sayur bayam itu apa gitu. Terus metode ini cara kita melakukan penelitian itu seperti apa. Yang kelima itu hasil dan
pembahasan. Hasil dan pembahasan ini berupa hasil yang kita amati itu. Kita mengamati sayur bayam, di dalam sayur bayam ini ternyata ada kandungannya apa gitu. Kemudian yang keenam, simpulan. Setelah kita melakukan struktur-struktur tadi, nanti kita akan bisa menarik kesimpulannya. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ini berarti sumber yang kita dapatkan dari mana, misalnya dari buku, dari artikel, dari jurnal, dan lain-lainnya. Yang struktur tadi itu struktur yang lengkap dan sempurna. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini ada penggunaan verba. Verba itu keadaan yang sebenarnya dan berupa fakta. Verba itu kata yang menyatakan suatu tindakan. Tindakan yang sudah kita peroleh. Kalau frasa ini, frasa itu kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung satu fungsi sama. Misalnya nih, sebagai contohnya ini bermain bola. Bermain bola itu sudah menduduki dua kata, tapi dia memiliki satu maknanya. Misalnya kalau kita hanya bermain saja, main apa gitu kan, berarti kita harus menggunakan main bola. Contohnya lagi, ayam goreng. Kalau misal kita menggunakan kata saya makan ayam goreng, berarti kan itu sudah pas ya. Tapi kalau kita masih gorengnya dihilangkan, saya makan ayam apa? Ayam hidup gitu. Jadi di sini kalau frasa ini berarti dia dua kata lebih yang mengandung satu fungsi yang sama atau maknanya itu sama. Selanjutnya yaitu penggunaan nomina. Mudah kira udah jelas. Penggunaan konjungsi pun juga, ini berarti kalau konjungsi kata penghubung. Terus kemudian kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Contohnya, kamu akan mendapat nilai yang baik apabila kamu belajar dengan giat. Kamu itu berupa subjek, akan mendapat berarti predikat, nilai baik itu objek, apabila itu berarti kan konjungsi. Ada kamu lagi, kamu itu subjek, belajar itu predikat, dengan giat itu keterangan. Jadi di situ lebih dari satu struktur kalimat. Yang pertama ini SPO dan yang terakhir ini SPK. Yang di tengah-tengahnya itu ada kata penghubung. Kalau kalimat simpleks ini kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur kelompok saja. Misalnya entah itu SP, SPO ataupun SPOK. Sebagai contoh di sini ada Santi menyiram bunga. Santi itu subjek, menyiram itu predikat, dan O itu objek. Jadi hanya terdiri dari SPO saja. Itu tadi materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih dan Bunda akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.